Puji Tuhan, kita akan belajar tentang kitab Kidung Agung. Jadi ini adalah kitab yang kontroversial yang pertama, ya. Kitab yang sulit untuk dimengerti yang kedua. Kitab yang jarang sekali dipelajari gitu ya, yang ketiga. Kitab yang membuat orang bertanya-tanya ngapain dimasukkan ke dalam Alkitab gitu, ke dalam kanon. Kanon itu adalah 66 kitab yang ada di Alkitab, ya. Kita akan berusaha menyelesaikan kitab ini dalam satu kali pertemuan, ya. Saya akan jelaskan sedikit supaya kita bisa lebih mengerti apa yang dimaksud dengan kitab Kidung Agung ini. Jadi nanti saya akan bacakan, jadi di sini ada 3 peranan. Yang pertama Raja Salomo, yang kedua wanita Sulam yang dicintai Raja Salomo, yang ketiga adalah putri-putri Yerusalem. Ya, sebelum kita baca, coba buka slide selanjutnya. Ya, jadi kita paling enggak tahu dulu ya, kitab ini ditulis oleh siapa dan artinya apa. Kitab ini bisa ya kebaca ya, enggak gelap ya. Oke. Kitab ini artinya adalah kidung dari segala kidung. Bahasa Inggrisnya Song of Songs, ya. Artinya dia adalah lagu dari segala lagu. Di atas segala lagu, ya. Makanya namanya kidung yang paling agung gitu. Kidung pernikahan yang agung gitu. Karena kidungnya ini, syair lagu ini dinyanyikan, dibacakan oleh orang-orang Yahudi ketika ada pernikahan. Dan ini juga tentang pernikahan. Kemungkinan besar syair ini ditulis oleh Raja Salomo di awal kekuasaannya sebagai raja, estimasinya sekitar tahun 965 sebelum Masehi. Kitab ini sama sekali tidak menyebutkan hukum Taurat, perjanjian antara Israel dengan Tuhan maupun tentang Tuhan. Jadi kitab ini adalah satu-satunya kitab di dalam Alkitab selain kitab Ester yang sama sekali tidak menyebutkan nama Allah. Ya, itu sebabnya jadi kontroversi. Ya, kenapa nggak ada nama Allah, tapi dia ada di dalam kanon, gitu ya. Nah, next slide. Tokoh yang ada di dalam kitab ini ada 3. Ada 2 tokoh mempelai, satu mempelai pria namanya Raja Salomo dan mempelai perempuan namanya gadis Sulam. Ya, dilukiskan sebagai gadis desa biasa, menarik dan jelita. Dan Raja Salomo jatuh cinta habis-habisan sama dia. Ya, kita nanti akan lihat kenapa kita bilang kasmaran berat, karena puji-pujian Raja Salomo terhadap gadis Sulam ini begitu dalam, ya. Dan ada tokoh-tokoh putri-putri Yerusalem yang digambarkan sebagai pemeran pendukung, ya, yang berfungsi sebagai penonton dan berpartisipasi di dalam perjumpaan antara kedua mempelai ini. Ya, nanti kita akan lihat bahwa next slide, seluruhnya kitab ini berisi tentang cinta seksual pasangan yang menyebutkan tentang isi hati kedua mempelai, pujian antar pasangan, kerinduan satu sama lain, dan ajakan untuk menikmati hubungan seksual satu sama lain. Ya, jadi kita akan lihat yang pertama saya membaginya menjadi 5 bagian ya. Yang pertama bagiannya adalah kata-kata pembuka tanpa judul ya, di ayat 1, dan kemudian di ayat 2 nanti kita mulai masuk kedua mempelai saling membutuhkan. Itu adalah sebuah prosesi pinangan, mereka ketika itu sedang bertunangan ya. Kita bisa lihat ada sub-sub judul nanti, mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem sedang bercakap-cakap, itu ayat 2-8, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan puji memuji ayat 9 sampai pasal 2 ayat 7, dan seterusnya. Habis pertunangan, yang ketiga saya bagi menjadi hari pernikahan. Yang keempat saya bagi menjadi pujian antar mempelai, yaitu hidup setelah pernikahan.
Yang kelima, cinta kedua mempelai. Sebenarnya ya ini sangat kontroversial karena saat ini Alkitab dilarang masuk ke dalam sekolah-sekolah, khususnya sekolah dasar dan sekolah menengah di Amerika hanya gara-gara kitab ini. Salah satu alasan. Alasan lain karena katanya ada di dalam perjanjian lama cerita tentang pembunuhan dan peperangan yang sadis. Ya, kitab ini dikatakan kontroversial kenapa? Karena mengandung pornografi menurut mereka. Jadi anak-anak nggak boleh baca. Gitu. Itu sebabnya Alkitab dilarang dan ini sebenarnya suatu kemunduran yang sangat luar biasa. Ini adalah hasil dari perbuatan dan istilahnya ya cara berpikir yang salah yang dilemparkan oleh iblis kepada orang-orang para pendidik sehingga mereka menarik Alkitab dari sekolahan. Padahal kalau kita baca lebih dalam kitab ini sebenarnya mendidik anak-anak sejak dari muda untuk mengerti yang namanya monogami. Pernikahan satu laki-laki untuk satu perempuan. Karena apa? Di kitab ini nanti ketika kita pelajari yang diceritakan adalah kehidupan seksual setelah pernikahan yang kudus. Dan itu wajar. Jadi sebenarnya ketika mereka anak-anak pun ketika mereka bertanya seharusnya didampingin sama orang dewasa dan supaya orang dewasanya menceritakan bahwa yang diceritakan oleh Alkitab itu adalah kehidupan seksual setelah pernikahan yang kudus dan itu wajar. Karena mereka sudah di dalam pernikahan yang kudus. Karena Salomo sudah menikah sama si gadis sulam itu. Sebenarnya kitab ini juga simpang siur, banyak orang gak mau belajar kitab ini, itu sebabnya mereka gak bisa jelaskan dengan jernih ya kepada anak-anak ya. Kenapa? Karena mereka berpikir Salomo itu kan poligami. Istrinya 700 orang, selirnya 300 orang. Setahun gak habis, ya gak? Masa sih kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa ini loh kehidupan seksual setelah pernikahan, tapi dengan banyak istri, 1000 istri dan gundik-gundik, kan sulit. Padahal sebenarnya kalau dipelajarin ya lebih dalam lagi, manusia ketika Allah ciptakan dan kemudian Allah berfirman di kitab Lukas 18 nanti kita buka, itu Allah sudah katakan tidak mungkin satu orang menyembah dua tuan, berbakti kepada dua tuan. Tidak mungkin satu orang mencintai dua orang. Gitu. Jadi Allah sudah menciptakan satu orang itu sebenarnya hanya mencintai satu orang lain, pasangannya. Tetapi kenapa ada perselingkuhan dan sebagainya? Itu nafsu. Itu salah satu alasannya bukan cinta tetapi karena dia sebenarnya mencintai dirinya sendiri. Jadi seorang manusia hanya bisa mencintai satu manusia lain dan dirinya sendiri. Itu namanya cinta. Tetapi kalau perselingkuhan terjadi, itu bukan karena cinta. Itu yang Allah mau jelaskan di sini. Tapi ternyata orang-orang Kristen banyak yang gak mau belajar tentang hal ini. Itu sebabnya ini jadi simpang siur dan iblis pakai celah ini untuk membuat kita semua salah persepsi tentang Kidung Agung dan akhirnya terjadilah di sekolah-sekolah buku ini Alkitab ditarik. Dan itu sangat merugikan pengajaran kita, penyebaran Injil, pemberitaan Injil. Oke, jadi gini, kenapa saya tiba-tiba memunculkan pembahasan tentang Kidung Agung? Karena memang salah seorang dari kita juga, murid juga bertanya, Bu saya nggak ngerti caranya baca Kidung Agung. Saya paham betul, karena saya pun dulu nggak ngerti. Tapi saya mau kita semua ngerti ya, berapapun kita yang hadir di sini, kita nanti akan menjadi agen-agen yang bisa menjelaskan kepada anak-anak kita dan kepada orang yang gak mengerti. Jadi Salomo walaupun dia punya 700 istri, 300 gundik, tetapi di sini jelas dia sebutkan kepada gadis sulam bahwa engkau satu-satunya. Sesuai dengan firman Allah yang berkata gak mungkin kamu
berpihak, mengabdi kepada dua tuan. Gak mungkin kamu mengasihi dua tuan. Kalau kamu mengasihi dunia atau mamon, kamu gak akan mengasihi aku. Dan kalau kamu mengasihi aku, kamu gak akan mengasihi mamon. Itu yang Allah sebutkan. Dan Salomo juga ngalamin seperti itu. Salomo sebenarnya kedudukannya sebagai raja lah, akibat keadaan politik lah yang membuat dia harus menikah begitu banyak kali, mempunyai istri begitu banyak. Kenapa? Demi kepentingan kekuasaannya lebih kokoh lagi. Dia mengambil jalan itu, padahal itu jelas-jelas sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Kita sebelum masuk lebih dalam, kita buka dulu ya, Ulangan 17 ayat 17. Di situ Allah berfirman ketika mereka bangsa Israel itu minta raja kepada Allah. Ya, kita bisa buka, saya bacakan. Ulangan 17 ayat 17, Allah bilang gini, juga janganlah ia, maksudnya janganlah raja itu, karena bangsa Israel minta raja kan sama Tuhan. Terus Tuhan di atas dari mulai ayat ke-14 ya, Allah bikin hukum tentang seorang raja Israel. Dan di ayat 17 Allah bilang gini, janganlah ia, raja itu, mempunyai banyak istri. Udah jelas kan? Allah udah bilang, rajanya jangan banyak istri. Supaya hatinya jangan menyimpang, emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Sedangkan Salomo mengumpulkan emas dan perak begitu banyak, dia kaya sekali. Nah, ada hal-hal yang sebenarnya kalau kita lihat selama ini kita terkagum dengan Salomo yang begitu kaya, yang begitu berhikmat. Ternyata seorang yang begitu berhikmat pun tahu yang benar pun dia melakukan yang salah gitu loh. Dia tahu bahwa dia udah jelas Allah bilang jangan beristri banyak, tetapi dia ternyata beristri banyak. Gitu. Dan inilah yang menjatuhkan kedudukan Raja Salomo. Dan ternyata benar firman Tuhan. Dia terlalu mengumpulkan banyak emas, dia mengumpulkan banyak istri demi karena dia takut kerajaannya terancam, tidak kokoh. Semata-mata kenapa? Karena enggak percaya lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena dia punya banyak harta. Dia takut hartanya itu jatuh ke tangan raja-raja sekelilingnya. Dia nggak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia mengalahkan raja-raja sekelilingnya. Sampai dia harus kawin dengan perempuan-perempuan yang ditawarkan oleh raja-raja di sekelilingnya. Itu kelemahannya Salomo, padahal dia tahu. Jadi ya, pengetahuan dengan hikmat dan pewahyuan itu beda. Seseorang ketika dapat pewahyuan, ini kan Salomo ketika itu belum ada Roh Kudus ya. Tuhan mengurapi dia betul, tetapi itu pilihannya juga. Jadi dia berjalan dengan hikmat Tuhan, tetapi pewahyuan yang dia dapat dari Roh Kudus dia nggak responi. Dia melakukan seturut dengan akalnya sendiri, akal budinya sendiri. Jadi kita bersyukur kalau di perjanjian yang baru ini kita bukan hanya dikasih hikmat sama Roh Kudus, berdoalah untuk sebuah pewahyuan dan berdoalah untuk apa? Supaya kita responi pewahyuan itu dengan tepat, dengan benar. Kita belajar dari Salomo, dia orang paling berhikmat yang pernah ada di muka bumi, nggak ada lagi selain dia. Ya, jadi kita ngelihat dari sini sebenarnya perjanjian lama ini kita baca, kita pelajari supaya apa? Supaya kita nggak ngalamin. Itu maksud Tuhan. Jangan lagi mengulangin kesalahan pendahulu-pendahulu kita, oke? Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam lebih lagi, saya minta dibuka slide selanjutnya. Slide selanjutnya ya. Ada berbagai tafsiran tentang kitab ini. Yang pertama tafsiran Yahudi yang mengatakan bahwa kitab ini bicara tentang cintanya Allah kepada orang Israel. Ya, Allah sebagai mempelai laki-laki dan orang Israel sebagai mempelai perempuan. Tafsiran orang-orang Kristen di mula-mula, yaitu ketika Paulus menjadi bapak gereja, mereka mengatakan bahwa
kitab ini bicara tentang Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki dan gereja sebagai mempelai perempuan. Dan ada tafsiran kuno juga yang mengatakan bahwa ini tentang hal-hal yang mengatur kasih, kesetiaan, seksualitas dalam pernikahan suami istri. Makanya kitab ini sering dibacakan di pernikahan orang-orang di Syria, gitu ya. Next slide. Dan kontroversi yang tadi kita sudah baca, ya, kontroversi tentang kitab Kidung Agung, kitab ini bukan tulisan pornografi. Karena mereka selalu mengatakan, mengkontrakan dengan kita bahwa ini adalah pornografi. Sebab konteks kalimat-kalimat yang disampaikan itu terjadi dalam hubungan pernikahan kudus. Ya, Tuhan sendirilah yang menciptakan perkelaminan dalam wadah pernikahan. Sehingga sangat jelas bahwa Tuhan sangat keras menentang hubungan seksual di luar nikah. Ya, jadi kalau kemarin pas pelajaran tentang perkawinan, saya juga sempat buka sebuah ayat di mana di sana dikatakan maka Adam bersetubuh dengan istrinya, ya. Itu menandakan bahwa seks harus dilakukan di dalam pernikahan, ya. Karena dia bukan dikatakan bahwa Adam bersetubuh dengan pacarnya, ya kan? Tapi Adam bersetubuh dengan istrinya, harus di dalam pernikahan. Tapi ternyata Kidung Agung juga memberikan kita pelajaran bahwa seks hanya dilakukan setelah pernikahan. Nanti kita akan ngelihat bahwa gadis sulam ini melakukan hubungan seksual dengan Salomo setelah mereka melakukan pernikahan. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya suatu pendidikan yang baik untuk anak-anak justru. Bahwa mereka harus tahu seks itu yang Allah kehendaki ada di dalam pernikahan dan itu bukan dosa, ya, karena laki-laki itu dia akan telanjang dan dia tidak malu terhadap istrinya dan istrinya juga nggak malu, ya kan? Dan dikatakan juga di 1 Korintus 7 bahwa maka suami berkuasa atas tubuh istri dan istri berkuasa atas tubuh suami, itu bukan dosa. Seks di dalam pernikahan bukan dosa. Yang dosa adalah penyimpangan seks. Dan yang dosa adalah seks di luar pernikahan. Jadi sebenarnya banyak orang nggak suka dengan kitab ini. Salah satunya juga adalah kenapa? Karena mereka nggak mau hidup seks bebasnya diatur. Karena yang mereka inginkan memang dosa. Dan mereka juga alasan ini sebagai pornografi supaya anak-anak juga bebas dan gak merasa tertuduh bahwa mereka berdosa ketika mereka melakukan seks di luar nikah atau mereka LGBT, penyimpangan. Gitu ya. Jadi kita harus tahu seks di dalam pernikahan bukan dosa, tetapi seks di luar pernikahan adalah dosa dan penyimpangan seks adalah dosa. Kitab ini kenapa orang-orang bilang kenapa kalau gitu harus dimasukkan ke dalam kitab sucinya orang Kristen alias Alkitab. Jadi justru ketika saya baca kitab ini, saya bukan bertanya gitu, saya malah wow, Allah itu dahsyat ya. Dia udah tahu sampai yang sedetil-detilnya karena memang dia yang ciptakan kita, dia tahu hormonnya kita, dia tahu kebutuhannya kita sampai kedalaman gitu loh. Kebutuhan kita akan cinta kasih sesama gitu. Dia tahu betul apa yang kita butuhkan sampai akhirnya dia masukkan kitab ini ke dalam kanon Alkitab. Supaya setiap rumah tangga dia harapkan itu yang Allah mau itu adalah setiap rumah tangga itu harmonis, langgeng, saling mencintai suami istri, tidak ada perceraian. Itu tujuan Allah kenapa Kidung Agung masuk ke dalam kanon Alkitab. Dan kitab ini, Kidung Agung ini sudah terlebih dulu masuk ke dalam kitab Tanakh Ibrani, yaitu kitab suci orang Yahudi. Mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai kepada Kidung Agung itu Tanakh.
Jadi kitab ini udah lebih tua, lebih dulu ada di dalam kitab sucinya orang Yahudi. Jadi nggak mungkin dibuang. Ya, dan kemudian kitab ini sudah masuk ke dalam Septuaginta, kitab berbahasa Ibrani. Jadi udah 7 abad lebih tua daripada kanon Alkitab yang sekarang kita baca 66 kitab. Ini kitab lebih tua 7 abad, jadi nggak mungkin dikeluarkan. Karena memang Allah dari semula menyatakan bahwa ini adalah kitab Tanak dan kitab Septuaginta gitu. Jadi sah dan membaca Kidung Agung harus dengan bimbingan Roh Kudus karena ada kalimat-kalimat yang bersifat harfiah, ya artinya benar-benar diartikan seperti itu, dan ada pula yang merupakan personifikasi atau kiasan. Oke? Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam aspek rohani, kita mau baca dulu ya kitab Kidung Agung ini. Saya akan baca. Jadi gini, kitab Kidung Agung ini kita tidak akan bisa paham ya kalau kita nggak ngerti siapa yang ngomong gitu. Boleh Rio ditampilkan kitab Kidung Agungnya di samping ini, mungkin ditutup dulu slide saya, nanti kita lanjut lagi ya. Jadi gini, kalau di bahasa kita ambil terjemahan bahasa Indonesia kita akan bingung. Ini siapa yang ngomong? Gitu. Kadang dia bilang ini, kadang dia bilang itu, bingung kan? Tapi kalau kita ambil terjemahan bahasa Inggrisnya, apakah itu New Version, New English Version atau King James Version, boleh, itu akan lebih jelas. Karena di sana ketika dia bilang dia, itu sudah ditambahkan dengan he atau she. Jadi kita tahu. Kalau dia bilang he, berarti ini perempuan yang ngomong. Kalau dia bilang she, berarti ini laki-laki yang sedang ngomong tentang si perempuan. Jadi lebih jelas. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara saat ini mungkin ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti bahasa Inggris, saya akan bagikan aja langsung ya. Jadi saya akan bicara sebagai wanita sulam, ya. Dan Bapak Ibu membaca bagian yang Salomo, yang tulisannya Salomo. Jadi istilahnya kitab ini kayak gini loh. Kita punya WA ya. Nah, WA kita itu, jadi ini ceritanya kayak Salomo sedang WA-an sama si wanita sulam, gitulah ceritanya gitu, biar lebih mudah ya. Jadi wanita sulam nge-WA Salomo, Salomo bales gitu. Jadi ini kayak gitu sebenarnya gitu ya. Tapi kata-kata si wanita sulam itu Salomo tulis dan Salomo menuliskan responnya dia terhadap pesan dari wanita itu, pujian dari wanita itu ya. Nah sekarang ayat 1 saya akan baca dan ayat 2 sampai ayat 7 itu perkataan wanita sulam. Nanti ayat 8 sampai ayat 11 Bapak Ibu baca itu perkataannya Salomo ya. Oke. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Ya. Ayat 2 ya. Karena cintamu lebih nikmat daripada anggur, harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Memang hitam aku tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku, aku dijadikan mereka penjaga kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tidak kujaga. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di manakah Kanda menggembalakan domba? Di manakah Kanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan menjadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Ayat 8 Salomo. Ayat 9 masih Salomo.
Oke. Ayat 12 ini kembali lagi wanita sulam. Kita baca cuma pasal 1 aja ya. Karena kalau pasal selanjutnya kita nanti nggak ada waktu. Ayat 12 sampai ayat 14 wanita sulam menjawab ya. Sementara sang raja duduk pada mejanya semerbak bau narwastuku. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun En-Gedi. Ayat 15 Salomo. Ayat 16 wanita sulam lagi. Ya, makanya kita nanti jadi nggak ngerti ya. Ayat 16 wanita sulam, lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru papan dinding-dinding kita. Ya, selanjutnya sampai pasal 8, kalau Bapak Ibu mau tahu siapa yang memperkatakan ayat 1, ayat 2 ya, baca yang berbahasa Inggrisnya ya. Karena contoh ini ya, New English Translation, saya ambil dari New English Translation. Di pasal 2 itu, di ayat 1-nya itu yang bicara adalah wanita sulam. Karena ditulis di sana the beloved to her lover. Artinya dia bicara kepada orang yang dikasihinya, her itu adalah perempuan. Ya. Dan ayat kedua yang bicara adalah Salomo karena di sana dikatakan the lover to his beloved. Artinya seseorang yang dikasihi bicara kepada yang dicintainya dan dia itu adalah laki-laki, his. Ya, jadi kita akan belajar terus nanti di rumah baca sendiri ya. Bedakan kayak saya gini, saya lakukan perbedaan warna ya, yang perempuan warna kuning, yang laki-laki warna biru ya, sehingga ketika saya baca saya ngerti ini siapa yang bicara. Kalau kita baca begini caranya, otomatis kita tahu apa yang dimaksud. Lebih mudah untuk mengerti, oke? Nah, kita masuk kembali ke slide, boleh? Masuk lagi ke slide. Ada aspek-aspek rohani yang akan kita bicarakan tentang kitab ini karena ini penting, ya. Justru karena inilah makanya kitab ini ditulis dan dimasukkan ke dalam kanon. Aspek rohaninya adalah ya, saya bacakan yang pertama, pernikahan harus dirayakan, dinikmati dan dihormati. Bukan pornografi tapi ekspresi cinta dalam perkawinan yang kudus. Ya, jadi syair-syair ini ditulis oleh Salomo yang menggambarkan betapa indahnya hidup setelah pernikahan yang kudus. Dan itu harus dinikmati. Itu yang Allah inginkan. Dan itu bukan pornografi. Kenapa? Karena ketika kita sudah menikah, maka kita tidak akan malu terhadap suami kita, demikian juga suami kita terhadap kita. Karena tadi saya katakan kitab 1 Korintus 7 ya, kita buka dulu deh. 1 Korintus 7 ayat berapa itu ya? Yang mengatakan bahwa, tadi saya ada catat. Tadi ada saya catat juga ya, dia 1 Korintus kayaknya di belakang deh, sebentar ya. 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 4. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istrinya terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Jadi gini, ya, iblis sudah bolak-balik ini. Itu yang terjadi di dalam peradaban kita sebagai orang timur khususnya. Yang saya tahu waktu saya masih muda, saya diajarkan untuk kamu jangan agresif. Betul, memang gak boleh agresif sama laki-laki. Tapi kemudian itu tidak
diimbangi dengan pengertian yang benar. Sehingga ketika saya sudah menikah dengan suami saya, yang di dalam pikiran saya hanyalah saya nggak boleh agresif, saya akan malu, saya seperti wanita jalang kalau saya agresif sama suami dan saya harus bersifat malu-malu. Padahal kalau kita baca Kidung Agung, kitab Kidung Agung ini yang agresif adalah perempuannya. Jadi apa yang pelajaran yang kita dapat sebenarnya dalam sebuah pernikahan yang harmonis, wanita harus agresif terhadap suaminya. Jangan malu-malu. Terus terang, gak apa-apa ya ini sudah dewasa semua. Saya sampai berapa puluh tahun setelah punya anak pun saya masih malu sama suami saya. Ketika dia melihat saya tanpa berpakaian. Karena didikan, karena paradigma yang keliru. Tetapi kalau kita baca Kidung Agung, bagaimana memaintain pernikahan yang seperti yang Tuhan mau, wanita harus lebih agresif. Kalau kita baca ayat 4 ya, Kidung Agung, maaf kalau ada yang merasa ini jorok, bukan. Ini adalah pendidikan dari Allah untuk kita semua yang berumah tangga. Supaya yang belum berumah tangga pun, supaya mempersiapkan diri dan ngerti dan jangan punya paradigma yang keliru. Ya, sehingga rumah tangganya nanti harmonis, langgeng, ya, menikmati cinta dan kehidupan seksual yang wajar, gitu, yang seperti Tuhan maksud. Kalau kita buka Kidung Agung pasal 8 ayat kelima, ya, itu dikatakan gini, ini bicara wanita sulam nih yang ngomong, wanita sulam. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia telah mengandung dan melahirkan engkau. Kubangunkan di sini, bukan ayo bangun, bukan. Tapi kurangsang. Jadi wanita harus agresif. Di bawah pohon apel, kalau sekarang kita tanda cinta adalah bunga mawar. Tapi dulu mereka tanda cinta apel. Jadi maksudnya dengan cinta aku rangsang engkau. Ini dilakukan oleh wanita sulam. Jadi wanitanya lebih agresif. Kalau mau ngalamin sebuah pernikahan yang langgeng, ya, seturut dengan firman Tuhan. Gitu ya. Jadi kita harus kasih porsi yang benar atas pendidikan kepada anak-anak kita nantinya ketika mereka akan menikah. Karena gini, seringkali orang timur, khususnya para wanitanya berpikir, waduh dosa nih. Selalu dibebani dengan tuduhan-tuduhan seperti itu yang membuat akhirnya suaminya ngelihat dingin banget istri gua. Di rumah dingin banget, sementara di kantor ada yang hot gitu. Padahal yang di kantor itu salah, itu dosa. Yang benar itu yang di rumah. Tapi yang di rumah enggak hot. Yang di rumah terlalu dingin. Karena dia merasa harga dirinya, dia merasa malu. Dia enggak mau agresif karena dia merasa berdosa dan tertuduh. Itu yang terjadi gitu loh, kenyataannya ya. Oke. Kita lanjut lagi aspek rohani selanjutnya ya, yang kedua. Kidung Agung merupakan salah satu kitab paling jujur dan romantis yang pernah ditulis seorang pria kepada wanita yang dicintainya. Yang ketiga, manusia hanya bisa jatuh cinta kepada satu orang saja. Ini yang kita pelajarin. Jadi kenapa sampai Tuhan pilih Salomo yang harus menulis Kidung Agung? Tuhan mau kasih lihat sama kita, 700 istri, 300 gundik, otomatis total 1000. Tapi Salomo bilang ini satu-satunya yang aku cintai. Karena memang ini yang paling jujur dari kedalaman hatinya. Dan ini seturut dengan firman Tuhan, Lukas 16 ayat 3 dikatakan seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon.
Jadi maksudnya Tuhan adalah gini, sebenarnya seorang manusia hanya bisa mencintai satu orang manusia lain, yaitu mencintai dalam arti cinta seperti yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai berpasang-pasangan, itu hanya dengan satu orang lain. Kalau sampai dia menyeleweng, artinya dia tidak sedang mencintai wanita yang dia sedang seleweng itu. Maksudnya apa sih seleweng? Will atau pilnya itu tidak dia cintai. Atau kalaupun dia mencintai wanita itu, maka dia tidak mencintai istrinya lagi, gitu. Bohong kalau dia bilang dia cinta kepada dua orang. Atau dia sedang mencintai dirinya sendiri karena tidak ada penghargaan dari orang yang dia cintai dari perkawinan yang pertama, yang resmi. Begitu. Ya, jadi satu orang mencintai satu orang. Tapi iblis sudah putar balikkan, ya. Sampai akhirnya ketika orang mulai poligami dengan alasan ini dan itu, macam-macam ya. Oke, yang keempat, berikan cinta kepada orang yang tepat. Ya, slide selanjutnya, di saat yang tepat. Anda yang memutuskan maksudnya gini, berikan cinta kepada orang yang tepat pada saat yang tepat. Maksudnya gini, Anda yang memutuskan, Anda mau jatuh cinta atau sakit hati. Kadang ada orang yang bilang gini, enggak, tapi cinta itu tiba-tiba datang sama saya. Tiba-tiba cinta, ada lagu ya. Saudara, kenapa? Mungkin pada pandangan pertama naksir, ya naksir. Tetapi semakin saudara memusatkan perhatian pada perasaan itu, maka saudara akan semakin jatuh cinta dengan dia. Tetapi ketika saudara ngelihat seseorang saudara suka atau naksir, tapi saudara ngelihat ini enggak seiman dengan saya. Dan saudara mulai memutuskan saya enggak mau mikirin dia. Saudara bisa enggak jatuh cinta sama dia. Jadi saudara yang menentukan, sama seperti sakit hati. Sakit hati juga adalah keputusan. Saya mau sakit hati enggak? Karena ketersinggungan ada di mana-mana. Kemanapun saudara pergi, ke gereja manapun, ke rumah tangga manapun, ke lingkungan manapun, akan ada ketersinggungan. Tetapi sakit hati atau tidak sakit hati itu keputusanmu. Kamu yang memutuskan. Gimana sih Bu caranya supaya enggak sakit hati? Lepaskan pikiran itu. Karena semakin kamu memikirkan, maka di situ kamu sedang memutuskan untuk kamu sakit hati. Semakin kamu pikirkan, di situ kamu memutuskan untuk kamu jatuh cinta sama orang itu. Ya,